Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pakai di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tidak lama ibu, jadi rugi kalau tidak didengar. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bersama-sama hadir di tempat ini, sujud dan rukuk di hadapan Allah. Kita kirimkan salam dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in dan tabi'in yang senantiasa memperjuangkan Islam. Alhamdulillah, Islam tetap eksis sampai hari ini. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata baginda Nabi, masuk surga kecuali yang tidak mau. Preman yang berdarah dingin kalau ditanya mau masuk surga pasti jawabannya mau. Penjahat ditanya mau masuk surga pasti jawabannya mau. Semua mau masuk surga. Tetapi yang dipanggil oleh Allah bukan yang itu. Yang dipanggil oleh Allah adalah manusia atau orang-orang yang tenang jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam surgaku. Siapakah yang dimaksud jiwa-jiwa yang tenang itu? Yang pertama, yang sering mengucapkan astaghfirullahaladzim. Itulah istighfar yang paling singkat dan padat, tapi mampu menggetarkan bumi dan turun hujan. Kalau ada dosa-dosa yang lebih besar lagi, kita bisa menyambung astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa-dosa besar, tapi kalau diperhadapkan dengan rahmat Allah, tidak ada apa-apanya dosa yang besar itu. Kita mengucapkan istighfar setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Kata baginda Nabi, orang yang sering mengucapkan istighfar, maka akan dibukakan rezeki oleh Allah. Sungai-sungai yang ada di bawah surga mengalir, sehingga yang sering mengucapkan istighfar maka akan tidak pernah berhenti rezekinya. Mengundang rezeki. Jadi kalau kita baca istighfar, jangan ditutup tangan tak, kita buka-buka tangan tak. Yang sering mengucapkan itu insya Allah akan selalu gatal telapak tangannya. Apa Nabi nenek tak dulu kalau gatal telapak tangan tak? Iya, cepat sekali mengatakan. Itu tidak bohong, betul itu. Akan rezeki akan terus mengalir. Orang yang selalu mengucapkan istighfar. Istighfar. Kita sudah salat astagfirullahaladzim. Kita baca sebanyak-banyaknya, setelah itu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu tidak pernah berhenti dibaca. Ibu-ibu yang haid mungkin saja tidak bisa membaca Al-Quran, tapi bisa berzikir dengan itu. Yang kedua, yang dipanggil oleh Allah untuk masuk surga adalah
Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, maka aku akan mencintainya, kata baginda Nabi. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'iya fil jannah, akan masuk ke dalam surgaku dan saya menyertainya. Itu kata dan janji baginda Nabi. Sunnah-sunnah Nabi yang wajib diikuti. Nomor satu, yang pertama adalah qiyamul lail. Salat sepertiga malam di saat orang tertidur semua, morok-morok semua, tapi kita mampu berdiri melaksanakan salat, disaksikan oleh malaikat. Apa kata Al-Quran? Tanazzalul malaikati war-ruh. Pada waktu itu turun malaikat mengaminkan doa apa yang kita mau panjatkan di sepertiga malam. Coba tanya ayam kampung, karena cuma ayam kampung yang bisa melihat malaikat, ayam kota tidak. Begitu banyaknya malaikat yang turun pada malam itu, sehingga apapun yang kita panjatkan diterima oleh Allah. Jadi sholat qiyamul lail itu tidur dulu baru sholat. Kalau sholat tarawih kita yang belum tidur terjadi pada bulan suci Ramadan. Baginda Nabi sholat malam sebanyak-banyaknya, dia tidak hitung, beliau tidak hitung. Makanya tidak bagus diperdebatkan sholat malam apakah 8 atau 20. Semuanya benar, yang salah yang tidak melaksanakan. Nabi melaksanakan sholat malam sebanyak-banyaknya, malam pertama sampai di malam ke-28. Malam ke-29 baginda Nabi tidak turun, rumahnya di atas nih, tidak turun ke bawah di masjid. Nanti subuh baru turun beliau. Setelah selesai sholat subuh ditanya Nabi oleh sahabat, ya Rasul, kenapa tadi tidak turun sholat malam? Padahal kami semua sedang menunggu. Apa jawabannya Nabi? Wahai sahabatku, saya sengaja tidak turun di malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai saya turun, akhirnya wahyu turun dan sholat malam telah diwajibkan. Untuk tidak turun. Andaikan turun, sholat malam telah diwajibkan. Masalah 5 waktu saja sudah setengah hidup. Yang kedua, sunnah-sunnah Nabi yang wajib diikuti adalah sedekah, mengeluarkan sedekah. Sedekah kan biasa ada orang bilang senyum itu adalah sedekah, tapi lebih bagus kalau diberikan sedekah dia tersenyum. Memberi zakat itu kan ada istilahnya, muzakki, memberi zakat muzakki, yang tidak mau memberi zakat musekki. Kita memberi sedekah dengan kekuatan kita, dengan ilmu kita, dengan apapun yang kita miliki, itu namanya bersedekah. Dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Kemudian sunnah Nabi yang wajib diikuti, memperbanyak sholat berjamaah di masjid. Jadi rajin di masjid, rajin kita di masjid. Orang yang sholat di masjid kan berjamaah, pahalanya 27 derajat. Andaikan Allah katakan bahwa barang siapa yang salat di masjid, saya akan berikan 27 buah mobil, tidak lewat pintu orang di masjid, lewat jendela. Tapi 27 itu akan didapatkan di hari kemudian. Kita salat, alhamdulillah, anak-anak tak mampu ke masjid. Anak-anak ke masjid, alhamdulillah. Remaja masjid. Kalau sudah tua, menjadi pengurus masjid. Kalau mau mati di masjid. Itulah rahasia Allah. Andaikan Allah katakan bahwa umurmu sisa 1 minggu, tidak ada yang mau tidur di rumahnya. Di mana? Di masjid. Ditanya kenapa kita tidur di masjid? Kata Allah, sisa 1 minggu umurku. Andaikan umur kita sisa 1 hari besok, ditanya kemana? Pasti tidak ada di rumah. Di mana dia? Ada di dekat mimbar. Ditanya, kata Allah, sisa 1 hari umurku, pantas tidur di sampingnya mimbar. Karena jujur, banyak orang yang tidak pernah injak masjid, tapi akhirnya juga dia injak pada saat dia disalatkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian banyak lagi sunnah-sunnah Nabi. Berwudu, dijaga wudu tak, dijaga wudu tak. Kalau ada yang menjaga kita, ulangi wudu tak.
karena sah tidak sah sholat itu tergantung pada wudu. Itu kita berwudu, perbaiki wudu kita. Kalau itu sunnah-sunnah Nabi yang wajib diikuti, ada juga sunnah-sunnah Nabi yang tidak wajib diikuti. Yang mana itu sunnah Nabi yang tidak wajib diikuti? Yang mana? Ada pendapat mengatakan Nabi punya istri 12, mau diikuti. Itu tidak wajib diikuti. Ada pendapat Nabi punya istri 9, itu tidak wajib diikuti. Ya satu mau, insya Allah tidak habis itu kalau satu. Apalagi kalau sudah berumur 60 tahun, jangan coba-coba. Jangan coba-coba 60 tahun. Bicara itu, dia menang mulai mengaten. Apalagi kalau ada masjid pesantren nih, dia menang mulai capu. Napelo bukan. Dia saat itu mobil tua itu, kalau itu dipelihara itu mobil antik namanya, tidak ada yang kala itu antik. Ya. Jadi istri yang sudah tua itu barang antik, tidak ada yang mampu gantikan. Kualitasnya bagus. Mau cari yang kedua? Jangan coba-coba. Yang kedua sunnah Nabi yang tidak wajib diikuti adalah memperpanjang jenggot. Ada hadis mensyukur kumis memperpanjang jenggot, tapi kalau tidak mau tumbuh-tumbuh mau apa? Memang Nabi kebiasaan baginda Nabi memperpanjang jenggot, itu kebiasaan baginda Nabi dan tradisi orang Arab untuk membedakan antara orang Yahudi dengan orang non-Arab. Tapi kalau mau tumbuh ya alhamdulillah. Tapi jangan dipaksa, karena itu adalah sunnah Nabi yang tidak wajib diikuti. Yang ketiga, yang mau masuk surga, qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan diri, utamanya di bulan suci Ramadan. Wa zakara asma rabbih fa shalla, lalu berzikir dan mendirikan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja orang yang mematok dunianya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, tapi surga adalah yang kekal. Makanya di setiap ceramah saya selalu mengatakan ada orang diberi rezeki, sudah diberi rezeki beli mobil baru, dia tulis di kaca mobilnya la ilaha illallah, dia tulis di dunia sementara akhirat selamanya. Tapi kalau tiba hari Jumat itu melewati masjid mobilnya masuk surga, orang yang melewati surga. Sebagai kesimpulan, ketika Allah mencabut roh manusia dan rohnya dalam keadaan harum, seluruh malaikat di atas berteriak, ya Allah, roh siapa yang engkau cabut harum? Akhirnya diperebutkan roh itu kepada malaikat, dibawa langsung di hadapan Allah di dalam surga. Roh disimpan di dalam surga, sekali-sekali akan kembali berkunjung melihat arwahnya. Kalau ini dibahas lebih lama lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.